Salam saudara kasih dan Tuhan Yesus. Selamat pagi. Hari ini cuaca tidak begitu baik ya, hujan, tapi kita percaya biar hari ini kita mau merasakan kasih dari Tuhan, kita merasakan hadirat Tuhan air tengah-tengah kita, sehingga kita pulang beda dengan pertama kali kita hadir di tempat ini. Kita akan pujian kita, kudus kuduslah Tuhan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Kita bagi bersama-sama, kita katakan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh kuduslah, kuduslah Tuhan, terima kasih. Allah semesta alam, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi, kuduslah. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah.
surga bumi menyembahmu. Kudus, Kudus, kuduslah, haleluya. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu. Amin. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya. Ibadah yang berguna baik untuk tubuh kami, hidup kami sekarang ini maupun untuk hal-hal yang akan datang, hal yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai selesainya pada Tuhan. Biar Tuhan hadir dan memberkati ibadah ini. Kami alaskan doa dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, selamat berbakti. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan sudah kasih Tuhan Yesus, kita percaya bahwa hari ini, esok dan lusa semuanya hari yang terbaik untuk kita semua. Bahkan hari kita terus memuji nama Tuhan. Hidupku ada di tangan-Mu. Amin. Dan Kau berikan hari terbaik bagi kita semua. Yes, amin. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diramukan, walau jiwaku terkoyakkan, hujanku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami dan hendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Kita bangkit bersama-sama. Yes, amin. Haleluya. Kita percaya, kita terus firman Tuhan. Amin, haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukan, walau jiwaku terkoyakkan, hujanku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Haleluya, ku mau bersyukur. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa
tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini Aku mau tetap bersyukur, mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang ku terbaik. tetap bersyukur. Buktiku salibku, cukuplah kasih setiamu. Kau bertahan, kau kuatkan, teguhkan imanku. Buktiku salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. 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 Amin. Haleluya. Yes. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan saudara kasih dan Tuhan Yesus. Hari ini hari yang terbaik. Dan kita semua merasa bersyukur pada Tuhan atas kasih setia Tuhan. Yes. Dan hari ini juga kami persilakan yang akan membawakan kantong persembahan untuk maju ke depan. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami yang sudah kami bersyukur Tuhan pada saat pagi hari Tuhan kami dapat memuji dan mensucikan nama-Mu Tuhan. Bahkan Kau berikan terbaik bagi kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan sebentar kami akan menjalankan persembahan Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Biar Kau berkati kami semua Tuhan. Dan kami percaya bahwa Kau setus hadir di tempat ini serta kami memuji dan mensucikan nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk memberikan apa yang ada pada kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji mudah-mudahan kita akan pujian bersyukurlah. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Yang bernapas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu
baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setia, kasih setianya. Na 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 na, 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 na 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 na. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Yang menampas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru tiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Katakannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setia, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na. Tuhan na 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 na, na 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 na. Tuhan itu baik, Tuhan itu baik, Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Puji Tuhan, Tuhan itu baik untuk selama-lama dan kasih setianya untuk kita semua. Puji Tuhan, kita akan mendengar firman Tuhan, kita akan pujian Immanuel, Bapa-Ku datang dan Ku berserah, menyatakan Kau yang berkuasa dalam hidup kita semua. Aku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Ku datang untuk menyembah, Kau nyatakan Kau yang bertata dalam lembah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau
kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih buat semua Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya. Kau kuatkan kami Tuhan dalam kesesakan kami. Kau berikan penghiburan bagi kami. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Amin. Terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Amin. Amin. Terima kasih. Immanuel, Immanuel, Engkau beserta. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Haleluya. Akan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan Kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan, haleluya. Kau kuatkan Aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. 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 Dengan penuh kasih Bapak Esau berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Bapa yang di sorga, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali ke hadirat-Mu Tuhan, kami naikkan pujian syukur atas kasih dan anugerah-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Biarpun cuaca yang tidak menginginkan, tapi Engkau selalu menolong kami sehingga kami boleh hadir di tempat ini untuk memuji memuliakan nama-Mu dan juga mendengar firman kebenaran-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terus kami tetap kesaksian dari hamba-Mu yang sangat menguatkan kami. Kami tetap mendukung dalam doa agar besok operasi hamba-Mu Pak Hiba biar berjalan dengan baik oleh karena pertolongan-Mu ya Bapa di dalam nama Yesus. Kami tidak bisa membantu dengan apa-apa ya Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya kami punya Tuhan yang hidup yang begitu luar biasa.
akan membantu semuanya. Dengan harapan kami, iman kami, semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Saatnya kami mendengar firman-Mu Tuhan, tolong kami agar biar melalui firman-Mu ini ada kekuatan yang baru dalam hidup kami. Terkhususnya Bapak Gembala yang Tuhan sudah siapkan, berkati agar melalui hamba-Mu Tuhan, firman-Mu biar dapat memberkati kami semua. Berkati beliau ya Bapa, kesehatannya, kebutuhan, pelayan, pekerjaan, rumah tangga, keluarga semuanya Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan harapan kami sambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami sudah berdoa mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan dulu saudara kasih dan Tuhan Yesus selamat mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang bertemu dengan saudara semua pagi hari ini, kita bisa berada di rumah Tuhan untuk beribadah. Cuaca hujan tidak menghalangi untuk kita bertemu dengan Tuhan. Amin. Hujan itu baik atau buruk? Coba sekali lagi saya tanya, hujan itu baik atau buruk? Kenapa bilang semua cuaca tidak baik, cuaca buruk? Jadi ada anugerah umum. Anugerah umum itu anugerah buat semua orang. Matahari, panasnya terik gitu. Baik atau buruk? Sekarang bilang baik. Itu anugerah umum buat semua manusia, percaya Yesus Tuhan atau tidak semua dapat. Hujan anugerah umum, semua dapat itu. Yang tidak baik itu waktu kita naik pesawat ada badai di sana. Tidak baik untuk apa? Untuk penerbangan, kan gitu ya. Nah dipilah-pilah. Kalau saudara masih bisa datang itu masih baik-baik saja. Gitu ya. Paling telat-telat sedikit karena grabnya kan gitu ya, nggak apa-apa itu kan. Baik, keluarga Kristen yang berpusatkan Kristus. Ya, jadi bulan ini masih ada 3 minggu kita bicara tentang ini saudaraku, keluarga Kristen yang berpusatkan Kristus. Saudara, di Taman Eden Allah menempatkan Adam dan Hawa sebagai satu keluarga. Ya. Di dunia ini hanya ada mereka, jadi dunia milik kita. Tapi istilah seperti itu istilah jadul ya. Coba yang pernah menggunakan istilah ini atau ngolok temen, bercandain temen, coba angkat tangan. Coba, saya seneng nih. Berarti kita sudah tua sekali Pak. Cuman masih menjuntak. Jadi dulu kalau ada orang pacaran gitu ya, di mana kira-kira? Atau berdua gitu ya, nggak peduli ada apa di sekelilingnya, keluarga biasanya tuh lihat tuh, dunia milik kita berdua katanya. Atau siang-siang panas terik di jalan, orang pacaran nih pegangan tangan gitu, terik matahari dianggap terang bulan. Istilah itu sekarang nggak ada ya. Coba yang, ya ada nggak istilah-istilah gitu sekarang? Ya, nggak ada ya, kuno banget ya istilah gitu ya. Kalau di mobil berdua di perjalanan pacaran nggak pernah bilang nih dunia milik kita berdua, ya nggak gitu ya. Beda zaman ya, itu beda generasi. Jadi bagi Adam dan Hawa itu real, dunia milik berdua, itu real itu, karena tidak ada orang lain lagi. Nah, arti keluarga, artinya saudaraku, keluarga adalah lembaga atau institusi pertama di dunia ini yang diciptakan oleh Allah. Keluarga diciptakan untuk menjadi mitra Allah di dunia ini, untuk mengelola bumi
dan segala isinya agar setiap keluarga bahagia. Jadi saudaraku, bumi ini dipercayakan pada manusia untuk dikelola, untuk menjadi memenuhi kebutuhan hidupnya. Tujuannya agar manusia berbahagia. Tetapi saudaraku, Adam dan Hawa kemudian jatuh dalam dosa. Lalu mereka diusir keluar dari Taman Eden dan mereka tetap bersama-sama. Saling menyalahkannya tidak hanya waktu ditanya, Adam, di manakah engkau? Lalu kenapa kamu di sana? Itu perempuan yang kamu tempatkan di samping saya, kasih sayang. Titik di situ. Tapi waktu Tuhan usir mereka keluar dari Taman Eden, mereka menghadapi semua bersama-sama. Itulah keluarga, itulah contoh suami istri. Jangan senangnya mau, susahnya enggak. Tidak sedikit keluarga-keluarga yang kita jumpai, waktu senang mau sama-sama, waktu susah sendiri-sendiri. Sendiri aja, ya. Terus salah satunya bilang DL. Apa itu? Derita lu. Beberapa kasus terjadi saudaraku ketika suami di penjara, istri minta cerai, betul nggak? Beberapa lu saudaraku, beberapa. Ya, saya punya kenalan, ya kenal sih, ya pernah pergi bareng makan gitu, kenal ya, kenal. Itu suaminya di penjara, dia minta cerai, saudara. Iya, karena menyuapnya ratusan miliar, nyuap ratusan miliar. Bukan sesendok nasi, saudaraku. Artinya kalau dihadapin juga dia bisa gitu ya. Tapi ada kasus-kasus yang karena memang suami atau istri di penjara, salah satunya nggak bisa hidup, nggak bisa kerja, pisah dan lain sebagainya, ada. Tapi ini kan nggak ada alasan sebenarnya. Walaupun ada kemudian selentingan di belakang, oh supaya hartanya nggak disita semua, ada ya gitu ya, supaya selamat hartanya. Ada banyak alasan kan gitu ya. Saudara-saudaraku, Adam dan Hawa hadapi semua bersama. Mereka keluar dari Taman Eden bersama-sama. Mereka tetap satu keluarga menghadapi kenyataan yang tidak menyenangkan itu. Karena mereka tahu itu sebagai akibat perbuatan mereka yang melanggar firman Tuhan. Keluarga sebagai lembaga terus ada sampai hari ini. Dan keluarga-keluarga itu adalah kita-kita di rumah ada keluarga A, di rumah ada keluarga B dan lain sebagainya. Masing-masing keluarga mempunyai perjuangan dan persoalannya. Saya ulangi, masing-masing keluarga mempunyai perjuangan dan persoalan hidupnya. Dan perjuangan itu diperjuangkan bersama-sama. Berhasil dinikmati bersama-sama. Tidak sedikit juga keluarga yang rusak dan hancur karena berbagai persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Tetapi Adam dan Hawa kasih contoh kita, mereka hadapi bersama-sama. Sebagai orang percaya, saudara dan saya mempunyai panduan, mempunyai kaidah-kaidah yang Tuhan Yesus ajarkan agar keluarga Kristen menjadi keluarga yang kuat. Keluarga Kristen menjadi keluarga yang berbahagia, bisa bertahan dan mengatasi berbagai gelombang dan badai kehidupan yang terjadi dalam keluarga masing-masing. Bisa bertahan, bisa menang, bisa berjaya. Jangan sampai ketika badai datang, kapal rumah tangga hancur. Ya. Baik, Bapak Ibu Saudara, bagian pertama kita akan melihat tentang ini, saudaraku. Keluarga yang berbahagia dan diberkati. Katakan sama-sama, keluarga yang berbahagia dan diberkati. Amin.
Kita membaca Mazmur 128, sama-sama kita berdiri. Mazmur 128 kita ucapkan sama-sama. Baik, kita mulai. Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Nyanyian ziarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan kepadanya. Bila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, setiap orang memulai rumah tangga dengan berbagai impian. Halo, betul apa betul? Setiap orang memulai berumah tangga dengan berbagai impian. Walaupun kenyataannya yang terjadi tidak seindah impian. Kenyataan kadang-kadang tidak seindah impian. Tapi kita kan gak boleh mimpi terus, harus menghadapi kenyataannya. Yang diimpikan tentu keluarga bahagia, keluarga diberkati, keluarga hidup senang. Ternyata saudaraku, tidak semua keinginan tersebut bisa terwujud. Tidak sedikit juga ada keluarga yang gagal dan berantakan. Saudara pasti punya impian-impian itu. Pernah nggak saudara menginventarisir? Ya, dulu waktu pacaran, lalu di awal berumah tangga, pernah ngobrol apa sih yang diinginkan? 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, ada yang tercapai? 5 tahun, 10 tahun, 20, apakah bisa terpenuhi? Lalu banyak yang terpenuhi atau banyak yang tidak? Pernah enggak saudara? Jarang ya, jarang. Biasanya jalani saja, mengalir saja, akhirnya saudara, saya mungkin salah satu yang tidak pernah mencita-citakan atau mengimpikan sesuatu dalam perjalanan hidup, saudara. Enggak, gimana gitu. Hanya mungkin kalau tebus satu kebutuhan, kalau bisa, gitu ya. Kalau bisa, saya punya ini. Itu biasanya jangka pendek. Tapi enggak punya, dalam waktu sekian tahun saya harus dan seterusnya, enggak gitu ya. Jadi enggak terlalu banyak yang saya inginkan dalam hidup ini, sehingga waktu saya melihat ke belakang ada seperti ini, rasanya bersyukur banget ya. Bersyukur banget gitu. Dalam Mazmurnya saudara-saudara, Daud menuliskan resep. Kayak masakan gitu kan ada resepnya ya. Daud menuliskan resep agar keluarga yang kita bangun dan perjuangkan ini bisa mencapai hasil yang kita impikan. Jadi kalau saudara punya impian waktu membangun rumah tangga, itu bukan hal yang salah atau bukan hal yang tabu, harus ya. Karena kita punya keinginan, kita bisa dipacu juga, begitu ya. Kita bisa terdorong untuk mencapainya. Sehingga keberhasilan itu bukan hal yang
Tidak mungkin. Yang diperjuangkan, yang diusahakan itu tentu yang menjadi keinginan-keinginan. Nah, salah satu yang biasa sekali diimpikan oleh keluarga-keluarga adalah berbahagia. Gak harus kaya kan katanya begitu ya. Gak harus punya harta banyak. Berbahagia itu katanya apa? Sederhana. Yang ngomong gitu biasanya orang yang memang gak bisa seperti yang dicita-citakan gitu ya. Gini bahagia. Atau dia seniman. Ya. Saya pernah bicara dengan satu orang, katakanlah cukup puja, cukup berada, dan punya seorang teman dekat yang, aduh, ya kalau dilihat secara ekonomi itu langit dan bumi gitu ya. Tapi yang satu bilang saya bisa kok hidup seperti dia. Saya bilang seandainya hanya punya sepeda dan dibonceng gitu. Dia bilang, nah naik sepeda dibonceng itu berbahagia banget loh buat saya. Kamu mau kan? Kira-kira gimana? Ayo, siapa nih? Debbie punya pacar seandainya nih ya. Orang lain bawa mobil pergi ke sana kemari gitu, terus Debbie bilang, "Yuk, saya bonceng naik sepeda." Rasanya bahagia banget deh bonceng kamu. Debbie mau bilang apa? Ya? Digocek aja. Bukan bilang gini, "Ya udah lu aja yang bahagia, jalan aja sono sendiri." Gak nyambung ya. Kadang-kadang gak nyambung. Tingkat ekonominya itu beda. Yang satu berpandangan mungkin ya sederhananya, bahagia sederhana itu naik sepeda, makan pecel lele di pinggir jalan kan gitu ya. Tapi buat yang satu itu penderitaan, bisa kan? Jadi berbahagia, yang dibilang berbahagia, bahagia itu relatif. Kalau kesusahan, tapi kan nggak semua kebahagiaan harus diukur dengan uang. Saudaraku, saya lihat pembantu di sini ya. Kadang ada barang-barang yang harus dibawa, ya dijemput sama suaminya, sama anaknya. Saudara pakai apa jemputnya? Saudara tahu yang pemulung itu ya, buat pemulung. Nah, itu dipasangin di belakang motor. Motornya ya ampun, saudaraku, mungkin dia beli motor itu 100.000 kali. Pernah, 300 apa ya? Pernah minta bantuan saya. Ya udah saya bilang biar buat kerja kan gitu ya. Terus saya lihat anaknya di kotak gitu, di kotak apa namanya? Barang-barang. Terus dia duduk di belakangnya, saya lihatin. Mereka ngobrol bercanda, ini yang dibilang bahagia nih. Untuk itu jawaban yang benar itu, ya. Ya kalau tadi Evelyn yang suruh digerobak, terus mamanya di belakang gimana Evelyn? Berat motornya nggak bisa jalan ya. Gak bisa jalan karena Evelyn berat. Bahagia itu relatif, tapi bahagia itu diimpikan oleh semua orang. Akhirnya saudaraku, kebahagiaan itu harus dikondisikan dengan apa yang ada. Jadi kebahagiaan itu dikondisikan dengan apa yang ada. Jadi memang tidak ukurannya harta, tidak ukurannya uang, tapi hati kita yang mau menerima keadaan masing-masing. Berat ya. Berat ya, bener ya. Bahagia tuh berat. Makanya saya tuliskan berbahagia dulu baru diberkati. Karena belum tentu yang diberkati itu bahagia. Nah, saudaraku,
Daud menuliskan dalam Mazmurnya supaya kita semua juga bisa mengalami kebahagiaan. Dia sudah melewati banyak hal. Nah, Mazmur ini memberitahu kita cara, dan marilah kita belajar untuk bisa membangun kebahagiaan sehingga rumah tangga bahagia diberkati. Keluarga ini adalah keluarga yang berpusatkan Kristus. Nah, dikatakan di sini dalam Mazmur tadi dalam ayat 1, ya, dalam ayat 1. Kita baca lagi satu kali ayat ini, 2, 3. Nyanyian ziarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Setiap orang yang takut akan Tuhan. Jadi yang berbahagia itu siapa, saudaraku? Orang yang takut akan Tuhan. Nah, dalam ayat ini tidak disebutkan secara khusus bahwa yang harus takut akan Tuhan itu adalah kepala keluarga. Tidak disebutkan orang yang takut akan Tuhan itu dalam keluarga haruslah seorang suami. Tidak hanya itu, saudaraku. Disebutkan bahwa dalam keluarga itu setiap orang harus takut akan Tuhan. Setiap individu, setiap pribadi dalam keluarga itu haruslah takut akan Tuhan. Kalau 2 orang dalam keluarga, satu takut akan Tuhan, satu tidak, pasti tidak bahagia. 10 orang, 9-nya takut akan Tuhan, satunya enggak takut akan Tuhan. Saudara, kebahagiaannya juga kurang bisa dirasakan karena ada sesuatu yang ganjel gitu, ada sesuatu yang mengganjal. Namun dalam ayat 4, ya, dalam ayat 4 dituliskan di sana, setiap orang laki-laki harus takut akan Tuhan. Seorang kepala rumah tangga, ya, laki-laki di sini adalah kepala rumah tangga, kepala keluarga. Setiap orang laki-laki harus takut akan Tuhan. Setiap bapak-bapak harus takut akan Tuhan. Nah, saudaraku, apa sih takut akan Tuhan itu? Ya, ayat ini menjelaskan, saudaraku, takut akan Tuhan itu adalah, coba yang ayat tadi, ayat 1 tadi. Nah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalannya. Jadi saudaraku, kita enggak usah memperdebatkan ya takut akan Tuhan itu, oh itu artinya hormat, artinya ngumpet kalau lihat Tuhan, enggak usah panjang-panjang ke sana. Kita di posisi ayat ini saja. Artinya takut akan Tuhan itu adalah hidup menurut jalan yang ditunjukkan. Menurut artinya taat. Sudahkah kita jadi orang yang takut akan Tuhan? Jawabannya, apakah kita sudah taat? Kalau sudah taat, berarti kita adalah orang yang takut akan Tuhan. Taat dalam segala hal. Jangan pilih-pilih. Oh, kalau ke gereja saya taat. Taat saya kalau ke gereja. Kalau mencuri, tidak termasuk orang yang taat karena rajin ke gereja tapi suka mencuri. Nah, saudara-saudaraku, untuk jadi orang Kristen yang taat itu tidak mudah, apalagi melibatkan orang-orang dalam satu keluarga. Kita satu orang aja untuk belajar taat sulit. Betul apa betul? 1, 2 orang lebih sulit, 1 keluarga lebih sulit lagi. 1 keluarga itu sulit. Saudaraku, makanya saya senang kalau lihat orang ke gereja tuh ya, 1 keluarga. Itu tidak gampang, saudara.
tidak gampang. Ya, itu baru soal waktu yang diberikan, kan gitu ya. Apalagi untuk yang lain-lain, untuk taat. Satu orang susah, apalagi satu keluarga. Tapi saudaraku, kita harus memulainya dari hal-hal yang kecil. Ya. Kita harus mulai dari hal yang kecil. Hal-hal yang kecil itu apa sih? Hal-hal yang paling bisa kita lakukan. Hal-hal yang paling bisa kita lakukan. Kemudian biasakan untuk taat. Kalau kita sudah mulai, biasakan. Jangan mudah mencari alasan untuk pembenaran sehingga kita tidak taat. Ya. Hari ini saudara sudah menunjukkan ketaatan dan tidak mencari alasan lain, yaitu alasan hujan. Ya kan? Saudara nggak ada alasan kan ini tadi? Makanya saudara sampai sini. Ya. Jadi kalau orang yang tidak taat itu kreatif, saudaraku. Orang yang tidak taat itu kreatif mencari alasan. Halo? Iya enggak? Iya apa iya? Saudara, tadi waktu saya bicara pertama itu tidak mengerti yang saya katakan atau bagaimana? Jadi orang kalau mau nggak taat itu kreatif mencari alasan. Ada aja alasannya. Udah, nggak usah dikasih contoh alasan. Nggak usah. Saudara paling pintar. Kok saudara paling pintar? Kita. Coba kasih contoh alasan untuk tidak taat di sebelah sini. Tadi apa? Mager, wis ini bapak tapi gaul bahasanya. Mager, anak muda kalah duluan. Mager, itu memang, itu kan kreatif dia, langsung, set, mager. Apa lagi? Ngantuk, ngantuk. Apalagi orang yang kerja ya. Kalau hari Minggu itu istirahat, apalagi jam 3 pagi sudah hujan. Sudah ada ya. Itu namanya kreatif itu, Pak, benar. Kreatif. Di sini coba. Ya? Tepat waktu. Enggak, ini dia tidak mau taat. Oh, nggak bisa tepat waktu. Gimana dengan ini? Kata orang gini, kan lebih baik terlambat daripada tidak. Tapi karena memang nggak mau taat, alasannya udah malulah datang kalau nggak tepat waktu gitu, Pak ya. Pintar itu kreatif namanya. Kreatif, dingin. Tapi kalau saudara semua beralasan dingin ya, ini Pak Pasaribu yang memberi contoh nih masalahnya ya. Jadi mulai minggu depan kita nggak usah pakai AC. Jadi kreatifnya jemaat dimentahkan oleh Pak Pendeta, Pak. Di sini belum ya? Capek. Wis capek, bener ya? Bener, capek. Istirahat saja. Alasan itu capek habis jalan-jalan. Cari alasan itu paling gampang. Apalagi kalau soal uang, soal persembahan, soal perpuluhan, itu paling gampang itu, paling kreatif ya. Dan kenapa kita tidak melakukan persembahan atau persepuluhan atau apa? Sosial ya. Sosial kan banyak yang kosong ya. Nah, saudara kan punya alasan yang cukup kreatif. Tapi salah satu yang paling jadi alasan kuat soal uang apa, saudaraku? Enggak cukup.
Saya tahu gak cukup masuk di dompet, makanya ditaruh di bank. Hari ini jemaat dikalahkan semua alasannya oleh Pak Pendeta. Gak cukup, bener saudaraku. Gaji saudara itu gak cukup ditaruh di dompet, tapi ditaruh di bank. Saudaraku, saya mau cerita, ada jemaat punya warung kecil, kasih persepuluhan gak cukup ditaruh di peti itu. Itu apa namanya? Kalau sekarang kan kecil, dulu agak gede tuh, yang waktu dari Jati kotak, saudara mungkin tahu itu kan lebar. Itu nggak cukup, saudaraku. Baru sekali itu seumur hidup saya, orang masukkan persembahan nggak cukup masuk ke peti, saudaraku. Ngangkatnya, saudaraku, saya harus begini, saudaraku, karena petinya Jati, saudaraku. Nah, saudaraku, taat itu harus dimulai dan dibiasakan. Saya ulangi, taat itu harus dimulai, walaupun sulit ya, dan harus dibiasakan. Yang paling sulit itu mulai. Langkah pertama. Lanjutnya mudah juga tidak. Itu namanya harus diperjuangkan dan diusahakan. Mulai itu sulit, tetapi untuk membiasakan itu satu perjuangan yang lain lagi. Ibrani 5 ayat 8, Yesus memberi contoh di sini. Paulus menuliskan, dan sekalipun ia adalah anak, ia belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Saya membaca ini gini, saudaraku, Yesus saja sebagai manusia belajar menjadi taat. Jadi saya pikir, saya juga nggak boleh paksa jemaat untuk taat. Saya harus mengajak jemaat untuk belajar taat. Saudara mau belajar bersama-sama saya untuk taat? Mari kita belajar taat. Karena Yesus pun belajar, ya, belajar. Dia belajar taat. Taat untuk hal yang paling sulit. Ada taat untuk hal yang mudah. Contoh ibadah. Untuk taat ibadah. Buat saudara satu hal yang mudah atau yang sulit? Tergolongnya sulit. Tapi saudara sudah mulai kan? Lalu saudara sudah membiasakan. Nah, berjalan, sekarang jadinya sulit enggak sih untuk ibadah? Karena sudah dibiasakan. Coba saudara nggak datang ke gereja sebulan deh, serius, untuk mulai lagi sulit, perjuangan itu, perjuangan. Yesus belajar taatnya untuk yang paling sulit dan akhirnya dia lakukan juga sampai mati, yaitu pikul salib. Saudara-saudara, keluarga yang berbahagia, keluarga yang diberkati adalah keluarga yang setiap anggotanya, setiap individu dalam keluarga itu mau pikul salib. Ibu, bapak, anak masing-masing punya salib. Semua harus pikul salibnya masing-masing dan kemudian pikul salib keluarga. Ya. Pikul salib keluarga. Kalau masing-masing mau pikul salib dan mau pikul salib keluarga, setiap anggota keluarga mau pikul salib keluarga, maka keluarga itu akan berbahagia. Amin. Keluarga itu akan diberkati. Pepatah katakan berat sama ringan dulu ya. Ringan sama dijinjing, berat pikulah sendiri. Ini yang merusak kebahagiaan keluarga. Kalau ringan jinjing sama-sama, kalau berat pikul sama-sama. Ya. Gak ada yang sulit. Dulu waktu anak-anak masih kecil, beban itu ada di bahu bapak dan di bahu ibu. Sekarang anak-anak sudah besar, ada yang sudah kerja, ya dipikullah sama-sama, anak-anak juga punya bagian.
Dan itu meringankan. Itu meringankan. Nah, saudaraku, kita lanjut ini. Struktur dan peran anggota setiap orang-orang di dalam rumah. Struktur dan peran setiap anggota keluarga. Dalam setiap lembaga, formal atau enggak formal, selalu ada struktur dan peran. Demikian juga dalam lembaga yang namanya keluarga. Yang pertama kita akan lihat ayah. Ya, peran suami atau ayah. Coba yang adalah seorang ayah berdiri. Yang ayah. Nggak usah nengok-nengok, masa? Pokoknya yang ayah nih, ayah. Bapak ya, bapak. Nah, yang bapak-bapak berdiri. Jadi selama poin bapaknya tetap berdiri. Saya kan berdiri juga. Oke. Nggak lama, nggak sampai 5 menit poin ini. Peran bapak-bapak itu selalu disebutkan atau dikatakan paling sulit. Bapak-bapak merasakan itu paling berat. Peran seorang bapak. Bapak-bapak merasakan itu? Ya. Tanggung jawabnya besar. Ya. Sebagai bapak, sebagai kepala keluarga. Dalam budaya orang Yahudi, ayah, bapak itu adalah sama seperti Tuhan perannya, yaitu imam, nabi, dan raja. Ya. Imam, nabi, dan raja. Coba bapak-bapak pikirkan imam, nabi, dan raja. Itu tanggung jawab yang besar. Berat? Berat. Jadi kalau berdiri 5 menit tidak berat. Seorang ayah bertanggung jawab atas kehidupan beragama. Coba saudara perhatikan. Punya tanggung jawab terhadap kehidupan religius. Ini peran imam. Dia jadi teladan dalam ibadah dan beragama. Dia jadi contoh dalam kehidupan sehari-hari secara sosial. Bapak. Jadi di rumah itu fungsinya ya, bertanggung jawab atas kehidupan religius. Itu bapak, gitu ya. Kadang-kadang kesadarannya datang belakangan, gitu ya. Waktu muda nggak peduli ibadah, nggak peduli agama. Lalu sudah lanjut, baru ingat, ya saya punya tanggung jawab. Apalagi anak-anak sudah besar, kan gitu ya. Jadi saudaraku, jadi teladan. Satu kali ada seorang ayah di Eropa nih ya, yang ada saljunya gitu. Setiap malam ini si bapak pergi. Kalau ditanya anaknya dia nggak mau jawab. Ya. Anaknya udah makin besar, dia terus kemudian coba sih kemana sih bapaknya? Lalu dia intip, menghilang kemana, tapi kan ada salju, jadi tapak kakinya diikutin, gitu ya, diikutin. Ternyata sampai ke Lapu, saudaraku. Iya kan Lapu kan, bener ya? Lapunya orang barat, apa namanya itu? Bar. Ya kalau saya bilang ke Lapu kan itu bahasa sini. Dan anaknya tahu bapaknya mabuk-mabuk. Terus dia lihat si bapak, lihat anaknya ada di situ ngintip-ngintip. Kok kamu bisa sampai sini? Kenapa kamu bisa sampai sini? Kenapa kamu tahu jalannya? Anaknya bilang, saya ikuti jejak kaki papa. Silakan duduk bapak-bapak. Saya ikutin jejak kaki papa. Bapak-bapak ingat, jejak hidupmu, tapak kakimu diikuti loh oleh anak-anak. Gerak-gerik kita loh diikutin anak-anak.
Saya lihat foto teman pendeta, itu dia foto sama anaknya, dia duduk begini, kursi ya. Anaknya kecil, paling berapa? 5-6 tahun, duduk begini. Bapaknya berdiri, anaknya berdiri. Istrinya yang foto, saudaraku. Jadi diikutin, saudaraku. Gayanya, cara bicaranya, dan makin besar yang diikutin apa, saudaraku? Cara hidup kita. Yang kedua, saudaraku, seorang ayah adalah seorang guru. Guru dalam keluarga. Jadi di Yahudi dulu bapak tuh ngajar baca tulis di rumah. Betapa enaknya bapak sekarang ya enggak? Ada bapak ibu yang ngajar baca tulis? Oh, Pak Pasari pengajar ya. Kalau di sekolah nilainya jelek, siapa yang ngajarin? Ya. Kalau masih ada bapak yang ngajarin, itu bapak Yahudi. Ya, itu bapak Yahudi. Serius. Biasanya anaknya pasti jadi pintar. Kenapa? Kalau mamanya ngajarin, berantem. Saya lihat di video, si mamanya udah kesel marah-marah, diajarin itu soal baca tulisnya. Terus sampai dia harus jawab, mana lebih galak, ayam, kucing, atau singa? Jawabannya apa, saudaraku? Ini belum bagian mama udah. Ini kan belum bagian ibu, mendahului itu. Ya, jadi bapak itu mengajar baca tulis, mengajarkan keterampilan, mengajarkan bekerja kan di rumah. Nah, sekarang bapak-bapak bertanggung jawab seperti itu dengan cara menyediakan biaya untuk sekolah, kan gitu ya, membayar orang untuk sekolah. Tapi jangan tinggalkan tanggung jawab, tetap lakukan sebagai guru di rumah dalam segala hal. Nah, sebagai raja itu pemimpin, leader. Biasanya kita mengasosiasikan, menyebutkannya kalau raja itu memerintah, betul? Raja itu memerintah. Waduh, saudaraku, kalau bapak-bapak saya bilang, Anda adalah raja. Pulang, dia duduk, Ma, bikinin kopi. Ma, ambil minum. Dia lihat anaknya main-main, ambilin papa ini, ambilin papa itu, namanya raja. Salah. Raja memang leader, tapi raja itu juga provider. Ya, raja itu leader, tapi raja itu juga provider. Kalau bapak-bapak pengangguran dihargai nggak di rumah? Enggak dihargai. Karena memang raja harus menyediakan makanan bagi rakyatnya. Allah kita itu provider, amin. Allah kita provider bukan? Provider, penyedia, Jehovah Jireh. Nah, saudaraku, bapak-bapak adalah provider bagi keluarganya. Bapak-bapak adalah provider bagi keluarganya. Ya, kalau sekarang sudah pensiun gak kerja lagi, ya jangan dibilang tuh bapak gak kerja. Ya jangan, pada masanya bapak-bapak berjuang sampai pada satu titik, begitu ya. Tidak lagi bisa bekerja kan gitu. Ada karena pensiun, karena sesuatu hal, tapi dia pada masanya memang benar-benar bertanggung jawab. Saudaraku, saya ingin katakan bahwa bapak-bapak nggak boleh sakit, setuju nggak? Ya, bapak-bapak nggak boleh sakit, nggak setuju. Saya cari rumah sakit ayah di dunia ini nggak ada, saudaraku. Yang ada apa? Rumah sakit ibu dan berarti bapak-bapak nggak boleh sakit. Iya kan? Nggak boleh sakit, karena kalau sakit nggak ada rumah sakitnya.
Artinya kita harus berusaha untuk tetap sehat. Ya. Saudara baru ngeh ya? Iya. Kalau bapak sakit, nggak ada rumah sakit bapak. Adanya rumah sakit. Oke, ibu-ibu, saya cuma mau bilang, ibu-ibu itu pembohong. Ya, sekarang yang ngaku ibu-ibu itu tukang bohong, siapa? Angkat tangan. Oh iya benar juga ya. Ya udahlah, khotbahnya selesai lah. Khotbahnya selesai kalau gitu. Karena poin penting ini loh. Ibu nggak pernah bohong ya? Tukang bohong kan? Enggak. Dirinci lagi. Ibu-ibu itu tukang bohong. Enggak ada ibu-ibu yang marah. Tapi ada ibu yang marah. Yang mana? Ibu-ibu itu atau istri digambarkan sebagai pohon anggur yang subur di rumah. Itu tadi di dalam pembacaan kita. Pohon anggur yang di rumah. Pohon anggur itu melambangkan sukacita. Artinya seorang istri, seorang ibu harus mendatangkan sukacita dalam keluarga, membangun suasana yang hangat dan menyenangkan. Istri. Alkitab katakan dia seperti pohon anggur di dalam rumah. Dia yang membangun sukacita. Anggur itu lambang sukacita. Dia bikin suasana segar. Kalau sore hari anak pulang sekolah, bapak pulang kerja, terus ibu cemberut, kira-kira gimana saudaraku di rumah? Bapaknya tanya, tadi bapak kenapa? Gitu kan ya? Iya kan? Jadi nggak usah ngomong, cemberut saja atau diem aja. Udah suasana di rumah sudah asem, nggak nyaman. Tapi kalau pulang, bapak pulang kerja, anak pulang sekolah, lihat mamanya menyambut, wah dengan senyum. Tapi ada juga mama yang terus menyambut dengan gagang sapu. Jangan ya. Oke. Dengan senyum, suasana rumah akan bahagia. Dikatakan sebagai pohon anggur di dalam rumah. Ingat saudaraku, sebagai pohon anggur di dalam rumah. Jadi seorang istri itu berusaha membuat keadaan dalam rumah itu menyenangkan. Jangan lupa ada juga suami yang menjadi provider. Jadi suami dan istri membangun suasana yang menyenangkan. Kenapa ini penting saudaraku, menjadi pokok anggur di dalam rumah yang menyenangkan, yang membahagiakan di dalam rumah. Karena banyak emak-emak, ibu-ibu menjadi pohon anggur di mall, menjadi pohon anggur di tempat-tempat yang tidak seharusnya. Ya. Perjuangan seorang istri itu jangan dibilang kalau di rumah itu nggak kerja, ya. Kan di rumah nggak kerja. Saya tanya ke adik saya, saudaraku, adik saya tuh kerja di UPH, sudah pensiun. Saya tanya, kan enakan nggak kerja di rumah? Di rumah kerjaan nggak pernah habis. Ibu-ibu setuju? Gini cepat aja setujunya. Kalau waktu dia kerja di kantor, ini orangnya tenggo. Begitu jam berdentang, selesai jam kerja, kerjaannya masih berantakan nih. Udah berantakan semua gini. Tinggalin aja, kan mah jadi ya. Besok pagi-pagi dia datang kan kerja lagi. Jam 4, jam 5 waktunya pulang. Nggak ada lembur-lembur, dia nggak mau. Tenggo, udah berantakan, biarin besok kerja. Lah di rumah saudaraku, ibu-ibu bisa begitu nggak? Nggak bisa. Capek ibu-ibu.
Tapi harus tetap menjadi pohon anggur di dalam rumah. Nah ini bagian ibu-ibu yang tidak mudah. Sehingga kadang-kadang ibu-ibu itu juga bagaimana cara bikin senang keluarga. Makanya ibu-ibu sering jadi pembohong. Iya kan? Karena ingin suasana tetap senang. Lihat anak-anak makan tetap enak. Saudaraku, kalau makanan sedikit, ibu-ibu kan nggak tega. Lauknya sedikit, ibu-ibu nggak tega kalau misalnya anak nggak kebagian atau kebagian sedikit. Coba siapa yang pernah nggak tega sama anaknya lihat makanan sedikit, terus lebih baik untuk anak sendirinya nggak makan atau sama kecap saja? Ada yang pernah begitu? Terus waktu anaknya tanya, "Mah, Mama udah makan?" Siapa yang pernah jawab gitu? Kan bohong, saudara. Iya kan? Kita bohong. Tapi bohongnya untuk supaya keluarga, supaya anak-anak senang. Saudaraku, ada seorang ibu sakit-sakitan, udah tua nih, anak-anak ada yang di Jakarta, ada yang di Surabaya, dia tinggalnya sih di Tangerang, Jakarta kan deket ya, ada yang di Bandung lah agak jauh. Terus yang si ibu ini tinggal bilang ke saudara-saudaranya, nih mama nggak mau makan, udah ya periksa ke dokter, periksain, udah, pokoknya ada diusahakan semua. Ya, terus anak-anaknya janjian kumpul kan gitu ya biasanya gitu ya. Ayo kita kumpul biar mama seneng gitu, biar mama seneng. Orang tua itu kalau lihat anaknya datang aja, sakit itu langsung sembuh, saudaraku. Sakit itu langsung sembuh. Saya ngalamin dengan orang tua saya. Terus, tapi masih lemes-lemes gitu, anak-anaknya berunding. Mama itu kan suka ceker ayam. Ayo kita masakin yuk. Masakin. Diajaklah mamanya makan di meja. Ini kesukaan mama. Mamanya malah nangis, saudaraku. Bingung kadang-kadang, kan mama kan suka ceker ayam. Mamanya bilang, dulu mama bohong. Kalau dagingnya mama makan, kalian gak kebagian. Jadi mama bilang mama suka ceker ayam. Sekarang kamu semua punya uang. Kenapa mama masih kasih ceker ayam? Kenapa? Ya anaknya kan nggak tahu kalau mamanya anaknya nggak tahu. Gitu. Jadi ini soal ceker ayam. Dan di rumah tuh mama saya suka ceker ayam sama brutu. Brutu apa ya? Ya pantat ayam itu. Kenapa? Anak mana ada yang mau ceker, kan tulang doang. Nggak mau pantat, kenapa? Tempat buang kan? Itu dimakan mama. Ya masa sudah bisa beli bisa beli ayam tetap dikasih ya, kita bisa tertawa, bisa menangis, itu kenyataan yang terjadi. Jadi kalian yang anak-anak bukan jangan percaya mama. Tapi ada sering kali mama atau papa itu menutupi apa yang jadi kesenangannya supaya anak-anak senang. Gitu ya. Bapak-bapak kalau pulang kerja ditanya capek, bilang apa? Enggak. Iya kan?
padahal kaki sudah gak sanggup menopang berdiri. Makanya kalau pulang langsung duduk, kan begitu. Tentang anak-anak. Anak-anak itu disebut tunas pohon zaitun di sekeliling meja. Ya, pohon zaitun itu membutuhkan waktu yang lama untuk menghasilkan minyak. Orang tua membesarkan dan mendidik anak-anak membutuhkan waktu yang panjang. Perjuangan yang panjang supaya anak-anak bisa berhasil. Anak-anak punya peran penting dalam keluarga. Disebut di sini seperti tunas zaitun berada di sekeliling meja. Jadi meja, tempat duduk, ada ibu, bapak, anak. Anak dibilang sebagai tunas zaitun. Kapan sih anak-anak bisa menjadi tunas? Kan kalau kita lihat tunas itu seneng ya. Seneng, tandanya ada kehidupan, ada harapan, seperti itu. Efesus 6 ayat 2 sampai 3. Efesus 6 ayat 2 sampai 3. Anak-anak baca. Coba yang anak-anak berdiri. Iya, tadi ibu-ibu enggak suruh berdiri tadi ya. Ya, anak-anak baca 2, 3. Baca itu yang sama intonasinya, jangan balapan. Ayo, mulai 2, 3. Amin. Yang tidak hormat dan tidak patuh kepada ayah dan ibunya dipersilakan duduk. Ya, tetap berdiri. Bapak-bapak aja sanggup berdiri, apalagi anak-anak. Hormatilah ayah dan ibumu. Hormatilah orang tua. Kapan kita bisa jadi pohon tunas, pohon zaitun? Kapan? Kalau kita menghormati ayah, menghormati ibu. Dengan cara taat, dengan cara patuh, dengan cara tunduk. Saudaraku, banyak orang tua bilang begini, anak-anak sekarang, coba Bapak Ibu yang sering ngomong anak-anak sekarang beda sama anak-anak dulu. Coba angkat tangan. Anak-anak boleh lihat tuh siapa yang angkat tangan. Apa sih bedanya? Bedanya sebenarnya kalau soal nurut sih. Kebanyakan nawar aja. Pada akhirnya patuh nggak anak itu? Kepaksa. Pasti banyak nawarnya. Kan gitu ya? Banyak nawar dan menghindar. Walaupun pada akhirnya terpaksa nurut. Tadi waktu belum selesai diucapkan, ada yang udah mulai begini deh. Terus begini lagi. Kepaksa ya? Kepaksa itu. Anak-anak juga diharapkan aplikasikan hormat dan taat menghargai orang tua itu dengan membantu orang tua ringan tangan ketika masih, dengarkan ini,
ketika masih berada di dalam rumah. Ketika anak-anak masih berada di dalam rumah. Rajanya siapa? Bapak dan ibu, ratunya. Jadi harus tunduk pada raja dan ratu di rumah. Katakanlah karena sudah bekerja gajinya besar, kan saya providernya, gak bisa. Kalau merasa sudah seperti itu, tinggalkan rumah. Gitu. Kontrak beli rumah, sono. Kos. Ya kan seperti itu. Jadi kalau selama di rumah, lakukanlah pekerjaan rumah seperti kalian waktu SD, waktu SMP. Lakukan. Oh, saya kan udah kuliah, masa nyapu? Ada yang pernah pikir gitu enggak? Kayaknya ada. Oh, saya kan udah kerja. Di kantor saya perintah-perintah orang, masa di rumah saya diperintah sama mama? Ada yang gitu enggak? Kok saling tunjuklah dirimu sendiri gitu ya. Ini kayaknya ada bapak dan ibu-ibu yang menyesal anaknya hari ini nggak ke gereja. Ya, anak-anak di sekeliling meja seperti tunas zaitun itu melambangkan harapan-harapan di dalam keluarga, melambangkan kebersamaan dalam keluarga. Anak-anak di sekeliling meja itu menjadi penghiburan dan penyemangat bagi orang tua. Anak-anak, dengarkan, kalian adalah harapan keluarga, harapan orang tuamu. Orang tuamu berkeringat, orang tuamu lelah untuk memperjuangkan agar zaitun itu, yaitu hidupmu, bisa bertunas, berbuah, dan mencapai sukses, dan hidupmu jadi berharga. Silakan duduk. Kiranya Tuhan menolong kita semua, membuat kita bisa menjadi keluarga yang berpusatkan Kristus, menjadi keluarga yang memuliakan Allah dengan peran kita masing-masing dalam keluarga. Dan marilah setiap orang dalam keluarga, setiap orang dalam rumah tangga menjadi orang yang takut akan Tuhan. Kita nyanyikan pujian, ini keluargaku Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumah-Mu, sujud menyembah-Mu. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku. Sampai akhir hidupku Tuhan, ku mau setia melayani-Mu, ku bahagia
kami berbahagia jadi keluarga Allah. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang mengingatkan kami sebagai keluarga. Masing-masing punya peran dan tanggung jawab. Tuhan, ingatkan kami Tuhan. Bila kami lemah, biarlah firman-Mu selalu mengingatkan kami sebagai pribadi-pribadi yang senantiasa taat dan tunduk untuk melakukan segenap firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bentuklah kami seturut kehendak-Mu. Bentuklah kami menjadi keluarga yang taat dan setia beribadah kepada Tuhan. Taat dan setia mendengar setiap firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Agar kami senantiasa boleh taat dan setia seumur hidup kami untuk melayani Tuhan. Berkati Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati pelayanannya, berkati kesehatannya. Kau pakai lebih heran lagi dimanapun Tuhan pakai untuk melayani Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Tuhan gak pernah kerja setengah-setengah. Dia pasti menuntaskan pekerjaannya sampai selesai tuntas. Kita nyanyikan pujian ini. Yang di sebelah sana kalau mau mendekat boleh. Tuhan sudah bekerja di gereja ini. Dan Tuhan akan terus bekerja luar biasa. Bukan hanya untuk Bapak Hibau, tapi buat semua yang membutuhkan di gereja ini. Pada Bapak Hibau, mata yang tadinya begitu buruk keadaannya, oleh kuasa Tuhan, oleh pertolongan Tuhan, mata itu bisa menjadi lebih baik, lebih terang lagi. Oh Tuhan Yesus, dokter sudah menyatakan keadaannya jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan kalau masih ada hal yang kurang, yaitu gas pada belakang bola mata kurang bagus, bekerjalah ya Tuhan.
nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pertolongan-Mu. Dan kami mohon belas kasihan Tuhan, ampuni kesalahan kami, ampuni dosa-dosa dan kekurangan kami. Darah Yesus ampuni kami, darah Yesus layakkan kami, darah Yesus menolong kami. Karena itu dengan merendahkan diri mohon belas kasihan Tuhan, kami mengusir semua penyakit-penyakit, kuasa-kuasa penyakit yang mengganggu dan menghambat gas pada bola mata itu. Keluar dan pergi segala pengganggu penghambat gas bola mata itu. Dan kami berdoa, Tuhan tangan-Mu nyatakanlah jamah mata ini. Bartimius yang buta Tuhan celikkan. Kami yakin Bapak Hibau juga mengalami hal yang luar biasa, yaitu gas di belakang bola mata pulih dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Pak Hibau sembuh oleh kuasa Tuhan. Dan kalau hari Senin esok akan ke rumah sakit dan memeriksakan diri lagi, kami yakin sesuatu yang luar biasa terjadi. Hasilnya memuliakan Tuhan, hasilnya membuat iman kami bertambah-tambah. Terima kasih Tuhan, segala puji bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati anak-anak-Mu semua, pimpin pulang dengan selamat. Berkati korban persembahannya, berkati persepuluhan yang dikembalikan pada Tuhan. Ajar kami taat, ajar kami setia sepanjang minggu, sepanjang bulan, dan berkat Tuhan mengalir sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih saudara-saudara yang kasih. Terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus beserta kita semua sekarang ini, esok, sampai selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Puji Tuhan, sekian kebaktian, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.